Secara histopatologis, pada kasus DHF, masalah utama pasien adalah trombositopenia. Penurunan kadar trombosit pada tubuh seseorang membuat kemampuan tubuh untuk membuka darah pada saat terjadi perdarahan ringan maupun berat menjadi menurun. Perdarahan dapat lebih mudah terjadi jika terjadi lecet pada lapisan mukosa yang tipis, misalnya di rongga hidung, sehingga pasien dapat mengalami mimisan. Demikian juga pada saluran pencernaan, dapat ditemukan data melena. Pada usia remaja terjadi perubahan hormonal. Perubahan hormon ini akan membuat kelenjar sebakus mulai aktif. Bahkan, sebagian remaja aktivitasnya terjadi secara berlebihan. Akibatnya, bisa terlihat di beberapa tempat mulai tumbuhi jerawat. Kondisi ini secara psikologis dapat mengakibatkan turunnya citra diri pada remaja. Karena pada usia remaja, anak mulai memperhatikan penampilannya di depan teman-temannya. Namun, pada kasus masalah psikologis tidak terjadi. Mungkin ini disebabkan karena coping anak yang adaptif. Masalah utama yang harus diangkat oleh perawat adalah masalah secara fisik, yaitu gangguan integritas kulit. Otitis media dapat diklasifikasikan berdasarkan 5 stadium. Stadium yang pertama yaitu stadium hiperemis, infeksi mulai terjadi. Stadium yang kedua yaitu stadium supurasi, terbentuknya eksudat di telinga bagian dalam, pasien merasa nyeri dan demam. Stadium yang ketiga yaitu stadium oklusi, ruptur membran timpani, nyeri mulai hilang. Yang keempat, stadium perforasi, cairan mulai keluar, nyeri hilang, demam berkurang. Dan yang kelima adalah stadium resolusi, mulai terjadinya perbaikan jaringan. Masing-masing stadium ini menunjukkan tanda dan gejala yang berbeda pada penderitanya. Pada kasus ini, anak mengalami demam, artinya infeksi masih aktif, belum pada fase penyembuhan. Adanya data, anak sering rewel sambil memegang telinganya. Kemungkinan anak mengalami nyeri akibat tekanan yang tinggi di rongga telinga bagian dalam. Ini merupakan fase sebelum timpani mengalami ruptur akibat desak ruang cairan dari rongga telinga bagian dalam atau fase eksklusi. Sehingga fase ini disebut sebagai fase supurasi. Data suhu, nadi, dan tekanan darah menunjukkan kondisi normal. Luka dalam kondisi agak basah pada hari ketiga pasca operasi masih dalam kategori normal. Data frekuensi pernapasan juga naik sedikit dari nilai normal, demikian juga dengan data nyeri. Meningkatnya frekuensi pernapasan bisa merupakan kompensasi dari rasa takut bergerak dan masih dirasakannya nyeri pada bekas luka operasi. Nyeri yang dirasakan memang dalam kategori nyeri ringan. Namun, untuk anak usia sekolah dan tanpa masalah tambahan lain atau komplikasi lainnya, dengan mekanisme coping yang terbatas, tata laksana nyeri menjadi prioritas untuk menghindari efek trauma dari proses hospitalisasi atau traumatic care. Berdasarkan data dari pemeriksaan tanda-tanda vital, semua berada dalam batas normal. Demikian juga dengan data berat badan, meskipun berat badan mengalami penurunan, namun masih dalam batas toleransi, yakni tidak lebih dari 10 sampai dengan 15% dari berat badan lahir. Didapatkan juga data ASI diberikan per oral dengan menggunakan DOT. Kemungkinan asupan per oral cukup adekuat. Akan tetapi dengan kondisi kongenital anomali berupa ekstrofi vesika di mana sebagian dari vesika urinaria berada di luar tubuh memungkinkan untuk bayi berisiko mengalami pajanan invasi bakteri dari luar, sehingga neonatus berisiko mengalami infeksi. Untuk diagnosa lain tidak ada data yang mendukung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!